Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kehidupan. Sholawat beserta salam senantiasa semoga tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal yang memang sering kita anggap sepele, yakni makan dan juga minum. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Zian Ziadatunis Usolihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita merenung atau merenung bahwa makan dan minum yang kita lakukan setiap hari itu bisa menjadi ibadah? Ya, dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan suapan nasi pun itu bisa loh bernilai menjadi pahala. Nah, oleh karena itu, marilah kita bahas bagaimana sih Rasulullah SAW makan dan minum. Makan dan minumnya bukan hanya sekedar untuk kenyang, tapi untuk menyehatkan tubuh, menjaga akhlak, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, apa saja sih adab makan dan minum ala Rasulullah itu? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada memulai dengan bismillah. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmizi. Nah, teman-teman, kenapa sih kita itu harus membaca bismillah? Karena kita itu sedang memasukkan nikmat Allah ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, dengan bismillah, semoga makanan yang kita makan itu bisa menjadi berkah, dan juga setan pun tidak akan ikut makan dengan kita. Nah, seperti itu. Lalu, adab yang kedua ada apa? Adab yang kedua ada makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanan pula, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, hadis riwayat Muslim. Teman-teman, ini itu bukan hanya soal tangan, tapi soal ketaatan dan juga keistimewaan adab seorang muslim. Nah, bahkan hal kecil seperti tangan pun itu bisa menjadi bukti bahwa kita itu ingin mengikuti Rasulullah SAW gitu. Jika kita makan dan minum dengan tangan kanan, insya Allah kita mengikuti gitu ya sunnah Rasulullah. Tapi apabila sebaliknya, apabila kita makan dan minum dengan tangan kiri, ya itu kita berarti mengikuti syaiton gitu. Lalu yang ketiga, tidak meniup makanan atau minuman. Nah, Rasulullah SAW itu tidak pernah meniup makanan panas. Kenapa? Karena di dalam udara hembusan yang kita hembuskan itu ada bakteri-bakteri di dalamnya. Dan ini juga menunjukkan salah satu bentuk kesabaran. Nah, Nabi itu mengajarkan kita untuk menunggu sampai makanan itu layak dikonsumsi sampai agak dingin. Jangan sampai masih panas itu langsung dimakan, itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu yang keempat ada makan dengan 3 jari dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW biasa makan dengan 3 jari, dan beliau itu tidak pernah makan sampai kenyang berlebihan. Dalam satu hadis beliau itu bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka 1/3 untuk makanan,
sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sangat luar biasa ya teman-teman. Rasulullah SAW itu bukan hanya menjaga adab, tapi juga menjaga kesehatan. Bahkan dokter modern pun itu mengakui gitu, pola makan Nabi itu sangat sehat dan juga sangat seimbang. Ya, sangat sehat dan juga sangat seimbang. Nah, lalu yang kelima, adab yang kelima ada apa? Bersyukur. Nah, bersyukur setelah makan. Rasulullah SAW itu mengajarkan doa setelah makan. Mungkin teman-teman juga tahu apa doanya ya. Doa setelah makan yaitu alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa setelah makan, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan juga telah memberikannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Itu ya teman-teman mengenai adab makan dan minum ala Rasulullah. Nah, doa yang tadi saya sebutkan itu bukan hanya bentuk syukur ya, tapi juga sebagai bentuk kerendahan hati bahwa kita ini makhluk lemah dan semua yang datang dari Allah itu merupakan nikmat. Oke, teman-teman semuanya, adab makan dan minum itu bukan hal kecil. Justru dari hal-hal kecil itulah keimanan kita itu diuji, keimanan kita itu teruji. Rasulullah SAW pun bersabda gitu, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia itu mengikuti apa yang aku bawa. Nah, mengikuti apa yang Rasulullah katakan dan juga lakukan. Nah, oleh karena itu, marilah kita mulai dari meja makan, dari sendok pertama, dari tegukan pertama, dan jadikanlah makan dan minum itu sebagai ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas atau sekedar mengenyangkan perut saja. Teman-teman semuanya, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan ikhlas, termasuk dalam makan dan juga minum. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.